Audio Jungle. Film dilanjutkan, ada ketua OSIS bernama Tennoji. Dia sedang mengunjungi murid yang lagi dimarahin wakil kepala sekolah. Karena roknya kependekan, wakil Capsek tersebut iseng sama cewek itu hingga akhirnya Tennoji melawannya untuk tidak mempermasalahkan itu. Karena kalau dipermasalahkan atau bahkan dilihat terus bisa jadi pelecehan. Alhasil orang itu menyerah dan melepaskan cewek tersebut. Dia sangat populer juga sebagai ketua OSIS berkat memakai baju laki-laki dan juga dia lebih mementingkan wanita daripada laki-laki. Secara dia benci yang namanya laki-laki. Dia punya satu lawan yaitu Handa Sei. Mereka bertemu di lorong, tapi Handa tidak mempermasalahkan apa yang sedang si Tennoji rasakan. Setelah itu, Tennoji mempunyai rencana untuk bisa mempermalukan si Handa. Dia meminta bantuan kepada cabe-cabean untuk menggoda si Handa. Pas mereka mau beraksi, Handa yang lagi makan udah melihat ada dua cabe di sana. Terlihat Handa ngomongin kedua cabe tersebut, dikira buat orang itu. Ternyata pas mereka udah pergi, Handa lagi ngomong sama dua kucing. Mereka berdua gagal menggoda, secara kedua orang itu mengagumi si Handa. Setelah itu, Tennoji menyuruh bawahannya untuk membawa si Handa ke sana. Tanpa berpikir lama, Handa pun dibawa ke situ bersama Ai Jawa. Dia kali ini mau mempermalukan Handa dengan menggunakan seragam wanita selama 1 tahun. Lantas Handa kaget dengan itu. Alhasil sama wakil OSIS yang banci itu dipaksa untuk memakaikannya. Handa udah makin takut, ditambah Ai Jawa malah mendukung untuk memakai seragam tersebut. Jadinya dia memutuskan buat kabur. Lalu terjadi kejar-kejaran di sana. Handa udah kagak tahan sama OSIS. Di situ dia di pojokan, tidak bisa kemana-mana. Alhasil ketika Tennoji mau mendekatinya, si bencong menabrak si Handa. Alhasil Handa dan Tennoji jatuh dari tangga. Terus diperlihatkan Tennoji yang dulunya sering dibully sama laki-laki. Karena dia cewek yang selalu dianggap lemah sama cowok-cowok. Jadinya dia memutuskan untuk jadi OSIS supaya bisa meninggikan derajat cewek. Biar bisa jadi pemimpin. Pas bangun dia kaget posisinya berada di atas Handa. Temannya merasa kalau Handa udah melindunginya, lantas si Tennoji merasakan baper dalam hatinya. Tapi seketika deg-degan itu hilang gara-gara si bencong. Tak lama si Ai Jawa akhirnya menemukan si Handa. Terus dia terbangun dan di situ Handa kagak ingat lagi di mana dia dan siapa dia. Keesokan harinya Reo dan Akane lagi ngomongin UTS di loker. Tak lama mereka dikagetkan dengan Handa yang menyapa mereka pagi-pagi. Lantas mereka berdua merasa aneh. Lalu Ai Jawa memberitahu kalau Handa hilang ingatan. Udah dibawa ke dokter pun demikian, dia bisa sembuh dalam 2 hari ke depan. Di situ si Akane sedih si Handa yang tiba-tiba begitu. Dia sia-sia ke sekolah kalau Handa macam itu. Tak lama Handanya masuk. Terlihat dia lebih percaya diri dan merasa kalau dia itu populer. Di situ yang ada si Handa KW, dia merasa jijik melihat Handa yang begitu pede sama dirinya. Yang terlihat macam Reo waktu dulu. Jadi dia merasa jijik lalu pergi. Terus di situ Handa mencoba mengobrol dengan mereka bertiga tentang hilang ingatannya. Yang dia ingat itu ya dia orangnya populer. Sesudahnya Handa keluar. Di luar ada Kondo yang telat datang. Dia di situ melihat Handa yang lagi ngegodain cewek. Kayak gitu. Dia yang melihat itu kalau itu adalah Handa palsu. Terus Handa juga ngegodain cewek lain. Mereka cuma pengen deket doang, minta sentuh dan tanda tangan. Dia malah berlebihan mau ngasih kise. Jadi mereka kabur dan beranggapan kalau itu Handa palsu. Tak lama datang Miyoko yang punya tatapan menyeramkan untuk minta kisenya. Di sisi lain Kondo dikasih tahu kalau Handa ingatannya lagi hilang. Ai Jawa mempunyai ide untuk menyembuhkannya. Dia lihat di manga. Sebagai pengikut Handa, mereka harus menyadarkannya kembali dengan cara memakai palu. Sementara itu Handa lagi dikejar-kejar sama Miyoko. Sampai akhirnya dia bisa lolos. Dia masih merasa aneh. Padahal dia populer, tapi rasanya macam enggak. Dia lebih merasa nyaman sendirian di sana. Tak lama si Akane datang mau mukul. Cuma kagak kena. Lantas Handa kaget ada yang nyerang. Padahal dia itu populer. Alhasil dia kabur dan dikejar-kejar sama ketiga orang itu. Selepas di tangga, Handa merasakan kepalanya sakit dan mulai mengingat kalau sebenarnya dia itu dibenci. Tak lama dia udah sadar, namun ketiga orang itu keburu nyerang. Jadinya Handa terjatuh dari tangga. Pas dia bangun kembali, prasangka buruk Handa semakin kuat. Kalau dia benar-benar dibenci orang dan aura dia lebih jahat sekarang. Tapi mereka berhasil mengembalikan Handa seperti dulu lagi.
Keesokan harinya ketika Handa Kawe lagi ngobrol, dia mencoba memegang si Handa. Tapi si Handa langsung menatap dengan tatapan jahat. Dengan begitu Handa kembali normal. Singkat cerita, setelah kejadian kemarin, Kawapuji merasakan juga kalau kecurigaan si Handa kini makin mendalam. Terus dia ngajakin si Handa untuk main sepulang sekolah. Alhasil dia setuju, cuma dia memakai penyamaran macam itu. Tak lama datang temannya Kawapuji bernama Hasegawa. Handa baru tahu kalau bakalan ngajakin temannya yang bernama Hasegawa. Handa di situ menyamar menjadi Hanjawa. Dia ngaku dari Amerika, alhasil dites bahasa Inggris. Untungnya masih bisa. Terus si Hasegawa mau memainkan permainan biar dapat gantungan terbatas itu. Dimulai dari yang pertama yaitu main bowling. Terlihat si Handa kagak bisa mainnya, ampe bolanya bisa nempel kayak gitu. Pas mau nyoba, gagal. Alhasil Kawapuji yang turun dan berhasil menyapu bersih semuanya. Setelah itu ke permainan yang kedua yaitu main dart. Sebenarnya si Kawapuji kagak bisa main gituan, apalagi Handa. Dia fokus membaca panduannya. Kawapuji pun kagak bisa tepat sasaran. Pas Handa coba, dia berhasil tepat di tengah tiga-tiganya. Tapi tangan dia langsung kram. Sesudah main dart, ke permainan yang terakhir yaitu basket. Lagi-lagi Handa kagak bisa memainkan basket. Dikira dia bohongan, nyatanya emang Handa kagak bisa. Hasegawa kagak masalah dengan itu, dia sangat senang dengan adanya Hanjawa. Lantas si Handa juga senang bisa dianggap teman oleh Hasegawa. Sampai akhirnya Hasegawa yang masuk klub basket berhasil menyelesaikannya dan Handa merasa senang di situ. Hasegawa dapat ketiga gantungan itu, terus Kawapuji mau beli minuman terlebih dahulu. Mereka ditinggal berdua. Handa kaget kalau si Hasegawa ngajakin ngobrol tentang manga. Dia nanti bakalan dipinjemin manga dan juga DVD-nya kepada si Handa. Lantas dia seneng banget. Tak lama ada senior basketnya lewat. Mereka memarahi si Hasegawa karena pergi main di tengah mau ikutan tes. Lalu mereka mengambil gantungannya. Si Handa gak tahu mesti gimana. Kawapuji juga belum kunjung datang. Alhasil dia ke loker dan mengganti pakaiannya menjadi Handa. Lalu balik lagi. Handa cuma memberikan bahasa tubuh doang. Mereka bertiga langsung nyerah dan memberikan gantungan tersebut kepada Hasegawa. Di situ Handa kagak bisa ramah macam Hanjawa. Tak lama datang si Kawapuji yang membawa minum. Sedangkan Handanya pergi. Terlihat Hasegawa sangat senang ditolongin Handa. Keesokan harinya kertas yang Handa bawa terjatuh. Di situ Hasegawa yang ngebantuin, tapi dia ketakutan karena sebelumnya dia mengatakan kalau nyuruh pura-pura kagak kenal. Di sisi lain Kawapuji ngakak, jir. Lihat Handa makin tidak percaya sama orang lain. Terus Handa dikasih pinjem manga yang dijanjikan si Hasegawa. Sementara itu ada murid pelari bernama Higashino. Dia pelari 100 meter tercepat. Namun dia punya dendam sama si Handa yang mana dia waktu SMP dikalahkan sama Handa. Dia beranggapan kalau Handa main curang padahal dia sendiri yang takut sama Handa. Makanya dia mau ngajakin si Handa balap lari lagi. Tapi lihat mukanya aja dia udah ketakutan macam itu. Padahal Handa cuma ketinggalan catatan. Tak lama datang si Handa Kawe ngebanyol. Terus mereka ke lapangan. Higashino menjelaskan kalau dia pengen ngajak tanding si Handa. Cuma dia melihatnya aja udah panas dingin, takutlah intinya. Di situ Handa Kawe mengatakan kalau dia terkena penyakit Handa. Dia mempunyai ide untuk menyamar jadi Handa, seakan-akan lagi bertanding. Pas pakai masker, si Higashino langsung panik dan tiba-tiba larinya jadi kenceng banget. Ditambah dia mencatatkan waktu tercepat. Higashino bisa lari macam itu cuma mikirin yang menyeramkan buatnya. Si Handa Kawe punya rencana supaya Handa bisa lari dan sekaligus bisa dibalapin. Alhasil Higashino menurutinya, yaitu menggunakan bom asap, layaknya kebakaran. Cuma di situ Handanya kagak lari, malah merunduk. Jadinya dia kena marah kepala sekolah. Lalu pelatihnya menyuruh untuk melupakan masalah dengan Handa. Dia punya masa depan dengan larinya dan juga dia mempunyai teman buat diajak lari. Di situ dia mulai sadar dan mau fokus sama larinya. Tiba-tiba aja si Handa lari kenceng banget. Jadinya Higashino gak bisa nahan lagi, langsung mengejarnya. Di tengah jalan, Handa berhenti dan melompat ke kanan. Higashino curiga kalau lagi dikejar sesuatu dan benar saja, di belakangnya ada anjing. Setelah kejadian itu, dendam Higashino makin dalam sama si Handa.
Terus Handa cerita sama si Kawapuji kalau dia dikejar anjing, cuma Handa kagak tahu orang yang tadi lari bareng dia. Di sisi lain, ada murid yang jago meramal bernama Sumugi. Dia terkenal di sekolah karena ramalannya selalu tepat. Tak lama dia pengen banget ngeramal si Handa. Walaupun mungkin Handa kagak percaya sama gituan. Sementara itu Handa yang lagi lewat melihat ramalan zodiaknya. Walaupun gak percaya, cuma suka kepikiran terus. Dia mendengar kalau ada yang mau meramal dirinya. Alhasil dia yang pengen diramal langsung memposisikan tangannya seperti itu. Sumugi tanpa basa-basi langsung meramalnya. Dia melihat tangannya Handa normal. Dan terlihat dia merasakan ketakutan. Tapi si Sumugi kagak mau jujur. Dan bilang kalau Handa sekarang ini lagi mengemban beban yang amat berat. Terutama dia bakalan kesepian terus. Temennya itu merasa kalau semua itu positif buatnya. Pas meramal masa depannya, Sumugi melihat kalau Handa kagak bakalan nikah. Cuma anaknya bakalan banyak. Lagi-lagi dia kagak jujur kalau Handa hidupnya bakalan kagak tenang. Setelah kejadian itu, si Sumugi mulai sadar kalau dia bukan peramal yang hebat. Dia belum bisa membaca si Handa dan juga belum percaya diri. Padahal, ramalan dia tadi sangat tepat kalau Handa lagi begitu sekarang. Singkat cerita mereka udah UTS dan hasilnya mau dibagikan. Nampak Reo dan Akane dapat nilai hancur dan harus ikut ujian tambahan. Nampak Handa juga kagak bahagia. Di rumahnya Akane, mereka berencana untuk belajar bareng. Tempat tersebut akan dijadikan markas buat mereka. Terus di situ Aizawa memperlihatkan kalau dia ke satu dari 180 murid. Dialah yang akan membimbing mereka berdua belajar. Tapi mereka aneh, Aizawa yang pertama terus Handa keberapa. Muncullah spekulasi kalau Handa kedua, cuma Reo dan Akane kagak percaya kalau Handa kedua. Padahal dia bisa ngalahin si Aizawa. Aizawa punya pemikiran kalau Handa itu lagi mengalah secara dia populer terus jago kaligrafi. Jadi dia kagak mau menonjolkan kepintarannya. Setelah itu barulah dimulai belajarnya. Aizawa membuatkan buku khusus buat yang mau remedial. Pinternya dia, Aizawa bisa mencampurkan pertanyaan dengan nama si Handa biar semangat gitu belajarnya. Singkat cerita saatnya hari ujian tambahan dimulai. Nampak Reo dan Akane pusing menghafal. Tak lama datang si Handa Kawe sama Higashino. Mereka juga mau remedial. Higashino mau duduk di tempat duduknya si Handa berebut sama si Handa Kawe. Si Akane kagak mau ditempati siapa-siapa. Alhasil sama Handa Kawe Higashino dibuat takut. Dia yang mau duduk di sana pun kagak jadi setelah si Handa tiba-tiba masuk ke ruangan itu juga. Seketika suasananya hening lalu datang gurunya. Mereka yang ada di situ bertanya-tanya kenapa Handa bisa ada di situ dan ikut ujian tambahan juga. Mereka berempat punya pemikiran kalau Handa lupa menulis nama yang ternyata emang benar seperti itu. Padahal Handa dapat nilai yang lumayan, posisinya ke 25. Tapi karena kagak dinamain jadinya dia disuruh remedial. Tapi mereka berempat masih kepo. Tak lama si Handa bersin. Lagi-lagi suasananya di sana jadi berbeda dan mempermasalahkan bersinnya si Handa. Terus terdengar suara tulisan pensil Handa yang sangat kedengeran. Mereka yang ada di situ merasa kalau Handa sedang bersemangat dan memberikan aura positif kepada keempat orang itu untuk bersih juga, tapi menjadi lancar mengerjakannya. Hingga akhirnya mereka selesai. Mereka berempat sangat senang bisa mengerjakan soal dengan lancar berkat bisa bertarung sama si Handa. Setelah beberapa hari hasilnya udah keluar. Reo dan Akane dapat nilai gak buruk-buruk amat. Dia berterima kasih banget terutama ke si Aizawa dan juga Handa tentunya. Reo nganggap kalau Handa itu lebih mementingkan pekerjaannya. Sedangkan Akane kalau Handa itu merasa kasihan sama kaum-kaum macam dia. Tapi di sisi lain si Handa malah lupa ngasih nama lagi. Auto dapat 0 dah. Sementara itu ada pustakawan yang pendiam, yang hari-harinya nungguin perpustakaan yang sepi, yang udah jarang ada yang baca. Cuma ada alasan kenapa dia kagak mutusin buat keluar jadi pustakawan. Ya apalagi kalau bukan Handa. Dialah yang selalu datang ke situ, bahkan dia udah nandain zona khusus buku-buku Handa. Di situ dia nyelipin novel buatannya tentang cowok populer sama pustakawan cupu. Handa malah takut dengan sikap si cewek tersebut, jadi dia cepat-cepat memilih buku. Pinternya dia adalah cewek itu memasukkan buku novelnya di cover buku kaligrafi. Tak lama Aizawa dan yang lainnya datang ke sana untuk mencari Handa. Akane kagak sengaja menjatuhkan bukunya yang membuat cewek itu marah. Di situ mereka mengetahui kalau cewek tersebut mengagumi si Handa, atau lebih tepatnya bukan pengagum biasa.
Reo melihat perpus tersebut udah kagak menarik perhatian orang lagi. Apalagi Handa. Mereka akan membuat perpus itu rame lagi dan Handa juga bakalan seneng. Alhasil mereka lakukan hingga tempatnya berubah jadi cantik dan juga banyak buku lagi. Mungkin bukan Handa aja yang bakalan nyaman di situ, tapi datang para murid yang mulai tertarik sama perpustakaan lagi. Cewek pustakawan itu tiba-tiba aja menjadi sibuk ketika banyak murid yang pinjem buku. Si Handa aja yang mau balikin buku kagak jadi saking antrinya. Esoknya Ai Jawa ke sana memberi kabar baik kalau dana buat buku udah dinaikkan. Dia berterima kasih, tapi semenjak perpustakaannya rame, si Handa jarang ke tempat itu lagi. Sorenya pas mau pulang, Handa datang untuk mengembalikan bukunya, yang nampak isinya beda sama cover. Cewek itu meminta pendapat tentang isinya. Handa yang cuma baca dikit, dia memuji tentang kinerja dia menjadi pustakawan. Lantas si cewek tersebut menyadari kalau dia saat ini harus mengurangi kebucinan dan lebih mementingkan banyak orang. Dia udah salah paham sebenarnya. Lalu dia meminta Handa untuk tidak ke sana lagi dan gak akan nambahin buku kaligrafinya lagi. Ini terakhir kalinya Handa pinjem buku, dia auto sakit hati digituin. Langsung aja si Handa cerita kepada si Kawapuji, tapi nampak cewek itu bakalan menjadi-jadi. Singkat cerita, Kawapuji menyuruh si Handa untuk ikutan Dharma Wisata biar bisa dapat teman. Pas keberangkatan ada murid SMA lain yang orangnya persis macam si Kondo yang normal-normal aja. Dia mempunyai kekaguman terhadap murid bernama Ichimiya. Ternyata mereka Dharma Wisatanya disatuin sama sekolahan lain. Ketika lagi di kereta, Reo nawarin permen. Di situ Handa nunggu ditawarin, tapi keburu sama si Miyoko. Sampai semua tertuju kepada si Handa semua. Dia ngambil satu lalu memakannya. Hal tersebut membuat Reo sakit hati. Tak lama ia muntahin lagi. Dibarengi muncul timnya si Ichimiya yang entah mau ngapain. Si Akane langsung menghalanginya. Si Handa yang mau membuang permen itu, permennya malah mental ke rambut orang itu. Alhasil dia marah sama Handa, tapi untungnya Ichimiya datang untuk mendinginkan suasana. Tindakannya tersebut membuat ciwi-ciwi jatuh cinta. Sesampainya di Kyoto, mereka ke tempat ramalan gitu. Keempat orang itu dapat yang bagus-bagus, beda dengan Handa. Dia mendapatkan yang kurang baik. Di situ mereka membanding-bandingkan sama Ichimiya. Dia ngambil selalu dapat yang bagus-bagus, tapi si Handa kagak peduli. Dia lebih mending berdoa. Terus Ichimiya mendekatinya. Dia menanyakan kenapa Handa tidak memisahkan ketika timnya lagi ribut. Handa tidak mementingkan itu, dia langsung aja pergi. Di penginapan, timnya si Ichimiya lagi menyusun rencana supaya gimana caranya Ichimiya bisa jadi lebih baik daripada si Handa. Sementara Handanya lagi mandi, dia dapat kamar mandi khusus buatnya karena kalau disatuin sama laki-laki lain bakalan heboh. Tapi Handa berpikiran kalau dia itu mesum. Pas ia masuk ke kamar terdengar ada yang lagi main-main di atas sana. Wajar lah, emang kadang suka gitu kalau lagi nginep. Alhasil dia ikutin cara tersebut dengan main bantal sendirian. Di sisi lain, para pengikut Handa punya rencana untuk membuat Handa senang malam itu. Tapi pas mereka masuk, amburadul semua. Sudah diberesin dan udah siap mau tidur, itu orang cerita sejarah apartemen tersebut. Dan hantu tentunya. Yang membuat Handa takut. Tak lama setelah cerita, muncul boneka yang dikirim dari atas. Yang tak lain itu timnya si Ichimiya. Ketika mereka mau balas dendam, si Handa udah stroke. Kagak bisa ngapa-ngapain, jadinya diterusin tidurnya. Keesokannya ketika lagi foto-foto, lagi-lagi datang tim Ichimiya. Akane yang ada di situ langsung memukulnya karena perkara semalam. Terus karena kagak mau ketahuan, mereka berpisah kayak gitu. Handa bertemu kayak ada yang tour guide gitu, jadi dia ikutin. Sementara Aizawa dan Kondo dipertemukan dengan Nagasawa. Dia peringkat 98 dalam ujian nasional, udah termasuk pinter juga dia. Sementara itu si Reo dipertemukan dengan si cewek. Reo mencoba menggodanya, namun cewek itu tertarik sama yang namanya Akane. Yang waktu cupu mereka ketemu, dia nyari-nyari Akane, padahal si Akane itu udah berubah total. Sedangkan Akane-nya lagi ribut pedang kayu sama rivalnya. Terus Kondo juga bertemu dengan yang mirip sama dia sifatnya. Di situ mereka cerita tentang rajanya atau Ichimiya. Ternyata kalau disandingkan dengan Kondo, orang itu lebih fanatik daripada si Kondo. Di sisi lain, Ichimiya yang lagi diminta foto-foto, si Handa juga pengen foto bareng. Alhasil dia mau, tapi harus pakai jubah dulu biar bagus. Terus sama Kondo difotoin lalu dibukain juga sama dia. Kondo melihat ada permennya di situ. Ichimiya berniat balas dendam atas kejadian kemarin.
Semenjak hari itu, Aizawa, Reo, dan Akane dihukum karena melakukan keributan. Sementara itu, Kondo ngajak Handa untuk membeli sesuatu untuk OSIS. Namun di situ ada pengikutnya si Ichimiya. Kondo udah panik, tapi Handa biasa aja. Dia langsung menyingkirkan si Handa gitu aja, lalu mengalihkan pandangan mereka ke si Handa KW. Kondo takutnya Handa kena masalah. Di situ ada si kembar yang marah-marah kalau rencana yang permen itu digagalkan oleh si Kondo. Besokannya terlihat si Ichimiya lagi dikelilingi cewek-cewek. Dia menanyakan perbandingan dia sama si Handa karena emang dua orang itu beda. Jadi no comment, lalu mereka ke timnya si Handa. Ichimiya merasa kesal di situ. Di sisi lain, si Handa malah tersesat anjir dan bertemu dengan Ichimiya di jembatan. Di situ Ichimiya mengajak ngobrol sama Handa. Dia menanyakan tentang kepopulerannya. Apakah dia merasa kalau di sekelilingnya terlihat seperti musuh? Tapi Handa tidak merasakan itu. Ichimiya terus maksa supaya Handa jujur. Tapi Handa malah takut nanti dia berbicara buruk berujung disebarin ke orang-orang. Terus si Ichimiya ngajakin temenan. Di sisi lain, teman-temannya dari kedua kubu lagi nyari rajanya. Di situ mereka memutuskan untuk jadi akrab aja dan nyari bareng-bareng. Tak lama mereka ketemu. Di situ mereka dibuat diam ketika Handa menolak pertemanan si Ichimiya. Dengan begini, mereka kagak bisa akur. Handa memberikan penjelasan kalau Handa gak mau ada kecemburuan. Dia takut kalau misal temenan sama yang populer. Apalagi Ichimiya udah mempunyai teman setianya. Dengan begini si Ichimiya kalah. Di tengah mereka mau menyudahinya, ada satu orang yang gak mau kalah dan mau menyerang si Handa. Tapi Kondo yang kelihatan biasa aja jadi gahar kayak gitu. Terus mereka salam sebelum berpisah, tapi mereka lupa kalau Handa didorong ke sungai dan ditinggalin. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.